Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman kami pada mata kuliah Manajemen Perusahaan Industri yang dibimbing oleh dosen kami, Bapak Rohman Agus Jatika, STMM. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8, saya Ilaleh Lasari, NPM 171132285, dan rekan Saya Mujita Hida, NPM 171132292. Materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang pengelolaan rancangan organisasi dengan subjudul 1. Acuan mengelola rancangan organisasi. 2. Rencanakan rancangan organisasi. 3. Susun rancangan organisasi. 4. Sosialisasikan dan komunikasikan rancangan organisasi. 5. Evaluasi rancangan organisasi. Acuan mengelola rancangan organisasi. Yang pertama itu berbagai persoalan organisasional. Penyebabnya dibagi menjadi dua, yaitu secara nyata dan secara tidak nyata. Secara nyata misalnya dalam organisasi sering muncul pertentangan atau konflik antar individu, dan penanganan pekerjaan tidak terstruktur dan sistemik. Keterampilan mendengarkan dan penanganan konflik individu tidak disosialisasikan. Misalnya juga keterbukaan dalam organisasi itu dapat menyebabkan persoalan dalam organisasi. Secara tidak nyata, ratusan organisasi melakukan merger. Merger itu seperti penggabungan dua perusahaan untuk tujuannya supaya perusahaan itu berkembang lebih cepat, namun hasilnya tidak menggembirakan. Dan kedua, perusahaan yang telah mapan merekrut sejumlah pegawai yang berasal dari lulusan terbaik dengan harapan organisasinya cepat tumbuh dan berkembang. Namun organisasi itu tidak sesuai dengan harapan. Yang kedua, sekilas solusi total berbagai persoalan organisasi. Kategori persoalan dalam organisasi ada 4, yaitu 1. Persoalan masih sedikit atau persoalannya masih sederhana. 2. Persoalannya tidak sederhana, meningkat, dan tetap sulit serta berulang. Yang ketiga, persoalannya semakin kompleks, sangat berat, sering terjadi konflik antar unit kerja. Yang keempat, tata nilai inti dan keyakinan bersama tidak lagi menjadi identitas dan karakter organisasi sebagai jiwa pilihan penerapan segalanya. Yang ketiga, penyebab kemunduran organisasi ada 3. Yang pertama, atrofi organisasi, di mana organisasi sudah tua, kehilangan otot, terlalu biasa dengan sukses. Yang kedua, vulnerability, menggambarkan ketidakmampuan organisasi memanfaatkan lingkungannya. Dan yang ketiga, kehilangan legitimasi. Penyebabnya adalah produk tidak dihargai masyarakat bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, tanggapi penolakan dan kiat mengatasinya. Misal, terjadi perubahan dalam organisasi. Pasti tidak semua anggota organisasi bisa menerima perubahan tersebut. Nah, ini adalah bagaimana kiat kita mengatasi penolakan perubahan. Yang pertama, dipaksa. Ketika perubahan datang, kita dipaksa menerima perubahan tersebut. Metode penerapan perubahan tersebut ada 2, yaitu hard dan soft. Di mana hard, cara penerapannya cepat namun rapuh. Kenapa cepat? Karena kita berubah benar-benar di bawah power dan otoritas dari atasan serta instruksi-instruksi atasan. Lalu yang kedua, soft, lambat namun kokoh. Di sini perubahan dilakukan secara bertahap, secara lambat, di mana dibarengi dengan komitmen dari atasan untuk sama-sama berubah agar menjadikan keteladanan dan kekuatan kita. Karena perubahan tersebut sudah datang, maka kita terpaksa menerima perubahan tersebut. Karena sudah ada perubahan, sudah terpaksa menerima, kita pun pasti bisa menerima perubahan tersebut.
sudah bisa menerima perubahan, kemudian kita akan terbiasa dengan perubahan yang terjadi tersebut. Karena perubahan sudah terbiasa dilakukan, kita pun sudah bisa, maka perubahan tersebut akan menjadi budaya kerja kita selanjutnya. Yang kelima, pahami kelemahan merancang organisasi. Yang pertama, sebagian besar merasa perlu membuat kriteria rancangan pada awalnya. Lalu, kedua, tidak memiliki metode untuk membuat struktur network. Yang ketiga, tidak mengacu pada pendekatan perubahan organisasi. Dan yang keempat, tidak mengacu lingkup sukses pekerjaan rancangan organisasi. Yang keenam, alternatif dan proses merancang organisasi. Itu ada 3 poin. Yang pertama, mulai dengan rancangan yang ada atau current design. Yang kedua, mulai dengan suatu usulan rancangan yang baru. Yang ketiga, mulai mendefinisikan kriteria rancangan. Tujuan adanya alternatif dan proses merancang organisasi ini adalah untuk memberikan mana langkah yang terbaik dalam mengelola rancangan organisasi. Yang ketujuh, hadirkan konsep rancangan organisasi. Dengan adanya konsep rancangan organisasi dapat memberikan uraian pekerjaan dengan luas dan memberikan tuntunan bagaimana unit-unit organisasi berinteraksi. Terdapat 2 metode konsep rancangan organisasi, yaitu secara intuitif dalam suatu proses kelas kelompok dan secara analitis menggunakan kriteria rancangan. Secara intuitif dalam suatu proses kelas kelompok, proses intuitif memungkinkan para anggota organisasi untuk mendominasi dan membuka jalan pada kegiatan politik dan kekuasaan. Para manajer sangat mungkin memilih salah satu pilihan yang dapat diterima oleh orang yang paling senior dalam kelompoknya. Dan secara analitis, yaitu mencakup 5 tahap. Yang pertama, gunakan kriteria rancangan kriteria terpenting untuk mendefinisikan pengelompokan tanggung jawab rumpun yang memerlukan perhatian manajemen yang difokuskan. Yang kedua, pilih satu dimensi pengelompokan tanggung jawab sebagai struktur pelaporan utama. Yang ketiga, ciptakan beberapa konsep rancangan yang berbeda dengan tulang punggung struktural yang sama. Artinya, ciptakan opsi yang berbeda dengan garis pelaporan yang sama. Yang keempat, pilih dimensi lain sebagai tulang punggung struktural dan bangun konsep rancangan lebih banyak. Yang kelima, langkah analitis akhir adalah untuk memastikan bahwa seperangkat opsi cukup luas. Artinya ditinjau lagi konsep rancangannya dan membaca seperangkat opsi. Yang kedelapan, klarifikasi, uji, dan saring rancangan organisasi. Dalam mengelola rancangan organisasi, harus dilakukan pengujian terhadap rancangan yang telah kita buat untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang terdapat dalam konsep rancangan tersebut. Kemudian dilakukan penyaringan untuk mencari solusi perbaikan untuk konsep rancangan tersebut. Jika suatu solusi tidak dapat dicari di dalam konsep rancangan, pilihlah konsep rancangan lain. Kemudian lakukan hal yang sama sampai konsep rancangannya lulus uji dan sharing. Berikut ini ada 3 tujuan tes atau pengujian sebagai sarana mengawal pilihan rancangan organisasi. Yang pertama, mengidentifikasi apakah rancangan organisasi mempunyai beberapa faktor kekurangan utama atau kemunduran. Yang kedua, membantu manajer memahami kekuatan dan kelemahan suatu rancangan sedemikian rupa sehingga berbagai rancangan dapat dibobotkan terhadap rancangan lainnya. Yang ketiga, membantu para manajer menyaring dan meningkatkan satu konsep rancangan. Proses pengujiannya sendiri terdiri dari tahap atau langkah berikut ini. Yang pertama, klarifikasikan konsep rancangan dengan menggunakan taksonomi jenis-jenis unit organisasi. Yang kedua, gunakan uji kesesuaian penggerak rancangan organisasi untuk konfirmasi bahwa konsep rancangan dapat berjalan.
Yang ketiga, gunakan uji prinsip rancangan organisasi untuk menyaring rancangan sedemikian rupa agar minimum dampaknya atas permasalahan yang timbul. Yang keempat, baca pengujian lagi untuk memastikan bahwa perubahan atau penambahan untuk rancangan tidak meningkat permasalahannya dengan uji yang lainnya. Yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan kelemahan konsep rancangan yang disaring dan putuskan apakah menjadi opsi yang terbaik. Yang kesembilan, tentukan sistem peran organisasi atau rangkaian kegiatan organisasi. Menurut Porter, value chain atau rangkaian kegiatan suatu organisasi yang selanjutnya dapat pula disebut sebagai manajemen proses atau proses manajemen. Organisasi dibagi menjadi dua kelompok kegiatan. Yang pertama, kegiatan utama atau primary activities, yaitu kegiatan untuk menghasilkan berbagai produk atau jasa. Perusahaan atau organisasi seperti persiapan organisasi, pelaksanaan operasi, penyerahan, pemasaran, dan dukungan purnajualnya. Yang kedua, kegiatan pendukung atau super activities, yaitu kegiatan yang menyediakan infrastruktur atau masukan yang memungkinkan kegiatan utama berlangsung secara terus-menerus. Kegiatan pendukung ini untuk mendukung kegiatan utama agar bisa berjalan dengan lancar. Sistem peran kegiatan utama organisasi dikelompokkan menjadi 3 unit, yaitu 1. SBU atau Strategi Bisnis Unit yang bisa berupa SBU Mandiri atau SBU Prima. SBU Mandiri adalah unit organisasi yang mengelola kegiatan utama dan kegiatan pendukung organisasi. Sementara SBU Prima adalah unit organisasi yang mengelola kegiatan utama saja. Contoh dari SBU Mandiri sendiri misalnya departemen yang mengelola SDM di perusahaan, di mana departemen tersebut mengelola seluruh SDM yang ada di perusahaan. Sementara SBU Prima contohnya adalah departemen produksi, di mana departemen ini hanya mengelola kegiatan produksi saja. Lalu yang kedua, unit proyek yang dibentuk untuk mencapai manfaat yang fokus terhadap tugas-tugas atau proyek tertentu yang melintasi berbagai unit lainnya dan secara normal dibatasi oleh waktu. Lalu unit lapisan yang dibentuk untuk menghadirkan fokus perhatian manajemen terhadap segmen pasar produk yang mungkin tidak diberikan cukup tekanan oleh berbagai unit bisnisnya. Sistem peran kegiatan pendukung organisasi, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, unit berbagai layanan atau shared service unit yang dibentuk untuk mencapai manfaat dari memfokuskan perhatian pada layanan yang diperlukan. Misalnya, divisi sistem informasi yang memberikan layanan sistem aplikasi sumber daya manusia untuk dipakai seluruh jajaran organisasi. Yang kedua, unit sumber daya inti atau core research unit yang dibentuk untuk memfokuskan perhatian manajemen terhadap sumber daya. Contohnya adalah divisi PBK. Divisi ini memfokuskan perhatian manajemennya untuk mengembangkan bisnis korporat, misalnya mengembangkan program account management system sebagai keunggulan kompetitif bagi berbagai unit bisnis organisasi atau dalam kegiatan utama organisasi. Rencanakan rancangan organisasi. Yang pertama, arah penerapan kerangka rancangan organisasi. 1. Harus berorientasi efisiensi. 2. Dengan kuat memastikan lingkup pengembangan jenis keterampilan spesialis yang fokus, guna menciptakan unit organisasi dengan seperangkat tanggung jawabnya. Tujuannya untuk membangun konstruksi rancangan organisasi yang efektif implementasinya agar menggerakkan high performance culture. Yang kedua, terapkan lingkup sukses pekerjaan rancangan organisasi. 1. Mencakup seluruh elemen dan dimensi organisasi, sedikitnya tentang strategi.
Yang kedua, agar atraktif, bertahan dan termotivasi pegawai dalam melaksanakan kegiatan, sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik. Yang ketiga, mengubah perilaku secara positif untuk keseluruhan lapisan pegawai, sehingga mendorong personil menjadi efektif dalam merekayasa kultur organisasi. Yang ketiga, terapkan kaidah sukses merancang organisasi. Kaidah yang pertama, perubahan organisasi tidak dapat dilakukan sekali jalan. Yang kedua, perubahan organisasi tidak hanya menyangkut tim. Yang ketiga, perubahan organisasi tidak tepat jika hanya didelegasikan. Dan yang keempat, dalam menerapkan kaidah sukses tersebut, diperlukan ketegasan pilihan pembagian. Kemudian yang keempat, terapkan kerangka rancangan organisasi. Dan yang terakhir, terapkan solusi dan metode konsep rancangannya. Konsep yang pertama, mulai dengan current design atau ambil rancangan yang ada. Yang kedua, mulai dengan mendefinisikan kriteria rancangan. Dan yang ketiga, mulai dengan suatu usulan rancangan baru. Rancangan organisasi. Yang pertama, definisikan kriteria rancangan organisasi. Dibagi menjadi 4 poin. Poin pertama yaitu strategi korporat, yaitu strategi bagaimana organisasi berencana memperoleh keunggulan atau bersaing dari berkompetensi dengan organisasi. Poin kedua, strategi pasar produk, yaitu bagaimana organisasi berencana untuk menang bersaing. Poin ketiga, orang atau SDM, yaitu mencerminkan motivasi, kekuatan, dan kelemahan, serta keterampilan dan sikap individu yang mungkin bersedia di dalam organisasi. Yang keempat, kendala, yaitu faktor legal dan faktor internal lain yang membatasi pilihan rancangan pengembangan organisasi. Yang kedua, hadirkan dan seleksi konsep rancangan organisasi. Proses analitis mencangkup 5 tahap, yaitu gunakan kriteria rancangan terpenting untuk mendefinisikan pengelompokan tanggung jawab. Pilih satu dimensi pengelompokan tanggung jawab sebagai struktur pelaporan utama dan gunakan label peran. Ciptakan beberapa konsep rancangan yang berbeda dengan tulang punggung struktural yang sama. Pilih dimensi lain sebagai tulang punggung struktural dan bangun konsep rancangan lebih banyak. Langkah analitis akhir adalah untuk memastikan bahwa seperangkat opsi cukup luas. Pastikan klarifikasi uji dan saring rancangan organisasi. Dalam mengelola rancangan organisasi harus dilakukan pengujian terhadap perancangan yang telah dibuat untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam konsep rancangan tersebut. Kemudian dilakukan penyaringan untuk mencari solusi perbaikan untuk konsep rancangan tersebut. Jika suatu solusi tidak dapat dicari di dalam konsep rancangan, pilih konsep rancangan lain, kemudian lakukan hal yang sama sampai konsep rancangan lulus uji dan saring. Yang keempat, pastikan penentuan sistem dan peran organisasi. Sebelumnya sudah dibahas dalam slide sebelumnya. Dalam menentukan sistem peran organisasi dibagi menjadi 2, yaitu sistem peran kegiatan utama dan sistem kegiatan pendukung. Setelah itu, lakukan identifikasi dasar, mengembangkan peran unit organisasi ke depan dengan cara yaitu pertama, fenomena atau permasalahan atau pengaruh lingkungan. Yang kedua, inisiatif strategis. Yang ketiga, kembangkan fungsi kotak atau unit-unit kerja atas inisiatif strategis. Kemudian susun rancangan peran unit organisasi 3 tahun ke depan. Yang kelima, kembangkan peran unit organisasi dan klasifikasinya. Ini adalah contoh bagan proses pengembangan peran unit organisasi pada divisi PSDM, di mana dalam bagan ini dijelaskan peran divisi PSDM mulai dari tujuan,
tanggung jawabnya, kewenangannya, hubungan pelaporan, hubungan lateral, akuntabilitas atau outcomes. Lalu yang keenam, petakan profil SDM dan rancangan alokasinya. Jadi hendaknya setiap organisasi membuat sebuah pemetaan profil SDM organisasi tersebut. Apa saja yang menjadi kompetensi dan pengetahuan yang menjadi kekuatan SDM pada organisasi tersebut. Jika ada profil SDM ini, organisasi dapat mengetahui hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan agar profil SDM organisasi tersebut sesuai dengan pekerjaannya serta perubahan-perubahan yang mungkin akan datang. Lalu yang ketujuh, terapkan seperangkat pengujian dan penyaringan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dalam merancang organisasi harus dilakukan pengujian dan penyaringan agar rancangan organisasi yang disusun tersebut efektif dan nantinya akan berhasil. 8. Haluskan rancangan organisasi dan pengujiannya. Setelah melakukan pengujian terhadap kriteria rancangan, proses selanjutnya adalah pengujian faktor prinsip rancangan organisasi. Untuk menyaring dan menyeleksi di antara pilihan yang berbeda sehingga sesuai dengan tujuan organisasi yang baru. Dan apapun alternatif yang dipilih, perlu disaring rancangan organisasi dengan uraian berikut ini. Yang pertama, spesialisasi dan koordinasi. Spesialisasi dan koordinasi yaitu bagaimana mengelompokkan tanggung jawab ke dalam unit-unit dan hubungan atau keterkaitan koordinasi apa yang membentuk di antara unit tersebut. Penyaringannya yaitu dengan analisis dan uji ragam budaya spesialis dan hubungan sulit. Di dalam analisis terdapat ragam budaya spesialis dan hubungan sulit. Ragam budaya spesialis dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu spesialisasi dan departementalisasi, kemudian koordinasi dan otonomi. Di dalam uji ragam budaya spesialis dan hubungan sulit dibagi lagi menjadi 2 uji. Yang pertama uji ragam budaya spesialis dan yang kedua uji hubungan sulit. Kedua, kompetensi dan pengetahuan, yaitu dengan analisis dan uji ragam hierarki berlebihan. Di dalam analisis terdapat keputusan dan desentralisasi, kemudian hierarki. Keputusan dan desentralisasi bekal yang menentukan dalam pengambilan keputusan, dan karenanya tanggung jawab dapat didesentralisasikan. Prinsip pengetahuan dan kompetensi menyediakan sarana yang baik untuk memutuskan tentang tanggung jawab apa dan kepada siapa didelegasikan, namun dapat menjadi susah untuk menerapkannya. Prinsip pengetahuan dan kompetensi makin dipahami dengan luas oleh sebagian besar manajer. Dapat pula diamati bahwa dengan pengetahuan dan kompetensi sering membawa atau mengarahkan persoalan lain untuk mempengaruhi pihak lainnya. Kemudian uji hierarki berlebihan adalah tentang apakah terlalu banyak tingkatan atau level dan apakah terlalu banyak tanggung jawab yang ditahan pada tingkatan yang lebih tinggi. Pengujian hierarki berlebihan memaksa perancang organisasi untuk memodifikasi atau menghapuskan lapisan manajemen yang mungkin jika tidak menghancurkan nilai rancangannya. Juga kontrol dan komitmen, yaitu terutama menyangkut formalisasi atau standarisasi dan proses untuk memastikan bahwa manajer secara efektif menunaikan tanggung jawab yang didesentralisasikan. Penyaringannya melalui uji akuntabilitas. Di dalam uji akuntabilitas ini dapat dilihat apakah desain memfasilitasi penciptaan suatu kontrol proses untuk setiap unit yang sesuai dengan tanggung jawab unitnya, melaksanakan dengan ekonomis dan memotivasi para manajer di unitnya. Uji ini melibatkan analisis
Yang pertama, untuk setiap unit, faktor-faktor mana saja yang dapat menghambat penciptaan proses kontrol yang efektif. Kemudian, untuk setiap faktor, cari perbaikan dan penyesuaian pada desain. Dan jika perbaikan dan penyesuaian tidak dapat ditemukan, pengujian bisa dihentikan dan alternatif konsep desain mungkin perlu dipilih. Yang keempat, inovasi dan adaptasi, yaitu pemastian organisasi dapat berubah dan berkembang di masa depan. Penyaringannya melalui uji fleksibilitas untuk memastikan bahwa desain adalah cocok untuk masa depan. Terdapat 3 cara struktur organisasi bisa merintangi inovasi dan adaptasi. Yang pertama, struktur bisa menciptakan basis kekuatan yang menentang perubahan. Yang kedua, struktur bisa menciptakan kompleksitas relasional yang membuat susah untuk berubah. Yang ketiga, bisa saja beberapa hal dalam rancangan organisasi ditetapkan dengan ketat oleh para manajer. Di dalam uji fleksibilitas ini, kita dapat melihat akankah desain membantu pengembangan strategi baru dan cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan masa depan. Uji ini melibatkan analisis berikut. Yang pertama, memastikan desain memiliki mekanisme untuk menjelajahi peluang baru. Dan yang kedua, memastikan desain akan dapat beradaptasi dengan perubahan yang mungkin terjadi. Sosialisasikan dan komunikasikan rancangan organisasi. Yang pertama, siapkan acuan komunikasi dan rancangan organisasi. Setelah pilihan organisasi diklarifikasi, diuji, diperbaiki, dan disaring, maka dapat dikatakan proses rancangan organisasi hampir selesai. Dalam memasuki tahap akhir penyelesaian proses rancangan, alangkah baiknya untuk dikomunikasikan secara berjenjang kepada para anggota yang terpilih, yang mencakup uraian berikut ini. Yang pertama, apakah definisi peran, kebijakan, proses, dan mekanisme yang diuraikan akan memungkinkan pimpinan untuk mulai bekerja tanpa petunjuk lebih lanjut? Kedua, berikan rincian tambahan atau komunikasi sangat kuat. Ketiga, tidakkah saya perlu mengembangkan job description atau uraian pekerjaan untuk setiap posisi? Yang keempat, apakah kendala hubungan internal dan eksternal? Jika iya, apakah definisi peran, kebijakan, proses, dan mekanisme yang diuraikan akan memungkinkan pimpinan untuk mulai bekerja tanpa petunjuk lebih lanjut? Jika tidak, unit kerja dapat beroperasi. Yang kelima, istilah dalam berkomunikasi disamakan dulu persepsinya, seperti job description atau defining just a noun and policy manual. Kemudian, apakah sistem hubungan atau mekanisme koordinasi dapat dilakukan melalui berbagai pilihan dan sudah mencukupi, baik untuk sistem atau alat hubungan horizontal maupun untuk sistem atau alat hubungan vertikal. Kemudian, apakah organisasi dirancang berorientasi efisiensi dan terjaga konsistennya? Kemudian, apakah rancangan organisasinya efektif? Kemudian, dengan pandangan saat ini bahwa organisasi sebagai suatu sistem input-output terbuka, apakah sudah disiapkan pengukuran efektivitas organisasi? Dan yang terakhir, setiap rancangan organisasi adalah suatu kompromi yang membuat beberapa objektif lebih mudah dicapai daripada lainnya. Yang kedua, diseminasikan ke semua posisi kunci, umpan balik, dan berlakukan. Diharapkan rancangan organisasi yang telah disiapkan disosialisasikan atau diseminasikan segera dengan cermat dan dengan suasana menyenangkan. Disimulasi ini ditujukan ke semua posisi kunci serta tokoh atau orang kunci, dengan memperhitungkan para perilaku yang dituju. Jika sudah dilakukan ke semua posisi kunci, hendaknya semua catatan, masukan, atau umpan balik dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan rancangan organisasi yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah disempurnakan, rancangan organisasi yang dimaksud segera diberlakukan secara resmi dan disebarluaskan.
Jadi, rancangan yang sudah disiapkan ini disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi. Lalu dengan maksud agar masing-masing anggota bisa menilai dan memberikan masukan atau umpan balik agar dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan rancangan yang telah ada ini. Lalu setelah disempurnakan, rancangan ini bisa segera disebarluaskan. Yang terakhir yaitu evaluasi rancangan organisasi. Meliputi 1. Penilaian dimensi proses dan hasil. Dimensi proses yaitu penilaian apa yang digunakan untuk menanggapi suatu keadaan atau pertanyaan dan bagaimana pendekatan tersebut dilaksanakan. Termasuk dalam dimensi proses ini adalah penilaian dengan pendekatan yang tepat. Efektivitas penggunaan pendekatan dilihat dari pengulangan penggunaan, pengintegrasian pemasukan unsur evaluasi dan perbaikan, kesesuaian dengan kebutuhan organisasi, bukti adanya keuntungan dari inovasi dan perubahan yang dilakukan. Jadi, pada penilaian dimensi proses ini adalah penilaian saat rancangan organisasi sedang diterapkan. Apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi? Apakah ada keuntungan dari perubahan yang dilakukan ataukah tidak? Lalu dimensi hasil, merujuk pada outcome yang dicapai pada keadaan atau pertanyaan yang ditanyakan, pada indikator hasil organisasi. Termasuk dimensi hasil ini adalah tingkat kinerja yang ada, tingkat kinerja dibandingkan organisasi lain, dan tingkat perbaikan kinerja atau kecepatan dan keluasan. Penilaian efektivitas organisasi meliputi pendekatan pencapaian tujuan, pendekatan sistem, pendekatan konstituensi strategis, dan pendekatan nilai-nilai bersaing. Penilaian efektivitas organisasi sesungguhnya merupakan penilaian terhadap pencapaian tujuan organisasi serta cara atau proses pencapaian tujuan tersebut dibandingkan dengan penetapan sasaran atau tujuan awal yang disepakati anggota organisasi serta konsensus tentang norma dan budaya organisasi tersebut. Menurut pendekatan pencapaian tujuan, organisasi dikatakan efektif apabila organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu menurut pendekatan sistem, organisasi dikatakan efektif apabila organisasi memperoleh sumber yang dibutuhkan. Pendekatan konstituensi strategis, organisasi dikatakan efektif apabila semua konstituensi strategis paling tidak dipenuhi. Dan pendekatan nilai-nilai bersaing, di mana pendekatan ini mencoba mempersatukan ketiga pendekatan di atas, disesuaikan dengan nilai suatu kelompok. Lalu yang ketiga, framework Baldrige atau menilai keunggulan kerja organisasi. Framework Baldrige adalah pendekatan kesisteman terstruktur untuk perbaikan kinerja dan sebagai alat ukur untuk diagnosa atau menilai kualitas sistem, di mana framework Baldrige dapat memberdayakan organisasi untuk menyelesaikan misi mereka, meningkatkan hasil, dan menjadi lebih kompetitif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.